untuk mensosialisasikan terkait dengan indeks kualitas kebijakan ini. Nah, indeks kualitas kebijakan ini, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa IKK ini ada beberapa kepentingannya ya, Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu perlu ketahui, IKK itu adalah salah satu komponen di dalam indeks RB pemerintah daerah saat ini. Jadi selain indeks reformasi hukum, ada juga namanya indeks kualitas kebijakan. Nah, kenapa Bapak Ibu hadir hari ini dan kenapa terpilih itu nanti kami akan coba jelaskan ya, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, IKK ini sudah menjadi barang yang urgen untuk dipenuhi ya, Bapak Ibu. Dan melihat capaian RB eh, Pemkab Tanah Tidung tahun 2021, memang kami belum punya data terbaru ya, Bapak Ibu. Kategorinya masih CC ya, Bapak Ibu, 50,58 ini 2021. Dan nilai IKK kita masih nol. Nah, ini tentu perlu kita segera perbaiki, benahi seperti itu, dan perlu kita sama-sama apa namanya eh, perhatikan begitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika pengukuran nasional nanti di tahun 2025, nilai IKK kita sudah bisa eh, ada nilainya seperti itu. Nah, nilai IKK kita sekarang masih nol. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih kepentingan lainnya? IKK ini sekali lagi adalah komponen di dalam indeks RB. Nah, indeks RB itu adalah komponen 30% di dalam perhitungan TPP kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi perhitungan TPP kita atau disebut juga biasanya dengan basic TPP, itu salah satu penyumbang besarnya adalah indeks RB kita. Ini berdasarkan peraturan terbaru ya, Kepmendagri 900 tahun 2024, Bapak Ibu. Dalam rangka penyusunan TPP selanjutnya, indeks RB itu dinilai 30%. Nah, salah satu komponen di dalam indeks RB itu adalah IKK, Indeks Kualitas Kebijakan. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya Biro Bagian Hukum, bukan hanya bagian organisasi, tapi tanggung jawab kita semua, Bapak Ibu sekalian, agar indeks RB kita bisa naik nilainya. Ketika nilainya naik, tentu TPP kita ke depannya juga akan bisa dinaikkan. Jadi tingkat urgensinya di situ, Bapak Ibu. Selain nilai RB kita bisa naik, juga TPP kita diharapkan juga bisa terungkit naik seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kondisi awal Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan terkait dengan IKK. Saya tidak akan menjelaskan IKK itu secara lebih jauh ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti di tanggal 27 nanti. Kita akan sosialisasikan terkait dengan indeks kualitas kebijakan secara umum. Hari ini kami sengaja mengundang 9 OPD terpilih berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang kita pilih secara random ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak Ibu masuk sebagai sampel? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, karena berkaca pada nilai RB kita, di mana komponen IKK-nya masih angkanya nol, maka bagian hukum berinisiatif untuk melakukan perhitungan secara mandiri Bapak Ibu sekalian. Karena nilai IKK kita masih nol ya, maka sekali lagi bagian hukum berinisiatif untuk melakukan pengukuran secara mandiri, manual begitu Bapak Ibu sekalian. Dengan melibatkan LAN, untuk menghitung berapa sih nilai IKK kita sebenarnya. Juga ini bagus sebagai basis nanti ketika penyusunan Renstra Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah punya baseline di tahun 2023 ini. Dan target di 2024 kita sudah punya baseline, di 2025 kita mau angka IKK berapa. Nah, pengukuran nasional itu dilakukan 2 tahun sekali Bapak Ibu. Terakhir itu di tahun 2023 kemarin. Nah, 2023 IKK Tanah Tidung itu masih nol karena memang tidak dilengkapi isiannya seperti itu. Nah, 2024 ini bagian hukum berinisiatif sekali lagi untuk melakukan pengukuran secara mandiri. Nah, pengukuran nasional selanjutnya yang dilakukan oleh LAN sendiri, Lembaga Administrasi Negara, melalui aplikasi itu di tahun 2025 nantinya Bapak Ibu sekalian. Setidaknya kita sudah punya pemahaman dan sudah punya bekal di awal dan sudah terbiasa begitu ya dan sudah mengetahui apa saja nanti yang harus diisi pada saat di pengukuran nasional di tahun 2025 nantinya. Jadi ini baik sebagai awal ya Bapak Ibu sekalian untuk sekali lagi untuk mengetahui berapa skor IKK kita sebagai baseline sehingga di tahun 2025 kita bisa targetkan sedikit lebih tinggi seperti itu Bapak Ibu sekalian dalam penetapan IKK nantinya. Nah, kebijakan apa sih yang diukur Bapak Ibu? Kebijakan yang diukur itu ada dua, peraturan daerah dan satu lagi peraturan bupati yang dikeluarkan paling lama 3 tahun terakhir. Nah, yang kita ukur di 2024 ini adalah Perda
dan Perbub yang dikeluarkan sejak tahun 2021, 2022, dan 2023. Nah, kebijakan yang lainnya adalah memang sudah diimplementasikan paling singkat 1 tahun ya, Bapak Ibu. Makanya kemarin kita stop sampai di 2023. Kemudian dari database yang dikirimkan oleh Biro Bagian Hukum melalui Mas Haris ke kami, ada list Perda dan Perbub, itu total ada sekitar 114 ya, Bapak Ibu. Nah, dari 114-an itu kami kemudian mengeluarkan yang sifatnya rutin. Misalnya kayak apa namanya, penyusunan lakib, renstra, dan seterusnya, penyusunan APBD dan seterusnya, yang rutin itu tidak kita masukkan sebagai sampel. Nah, di IKK ini. Kemudian yang lain kita keluarkan juga yang mengatur ke dalam. Misalnya terkait dengan SOTK, struktur organisasi, terkait dengan pembayaran gaji, terkait dengan apa namanya pola kerja dan seterusnya. Jadi semua yang mengatur ke dalam itu kita keluarkan. Jadi memang akan terpilih populasi namanya Bapak Ibu sekalian, populasi kebijakan yang terkait eksternal. Ada publik di situ, ada stakeholder di situ. Nah, itu yang kami jadikan sebagai populasi awal IKK. Nah, dari populasi itu, kami kemudian melakukan pengukuran sampel Bapak Ibu sekalian. Sampel berdasarkan perhitungan yang seperti tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Karena kita di level Pemda, maka hanya ada dua kebijakan yang kita akan ukur, yaitu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah atau Perbub KTT. Nah, dari populasi tadi, Bapak Ibu sekalian, yang seratusan tadi, itu kemudian kita eh, pilih secara acak sampelnya. Sampelnya eh, dari ratusan tadi, terpilihlah 9 perangkat daerah yang hadir hari ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu terpilih secara acak berdasarkan populasi kebijakan yang mengatur eksternal, gitu, yang sudah kami pilih secara sistem ya, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, makanya kenapa Bapak Ibu hadir hari ini, itu untuk dalam rangka menjadi sampel terpilihnya seperti itu. Ada PUPR, kemudian ada apa namanya kesehatan dan seterusnya yang sudah kita sampaikan melalui Pak Hari seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu terpilih? Karena memang Bapak Ibu adalah pemangku atau yang mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengaturan eksternal gitu, apakah itu peraturan daerah atau peraturan bupati seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang terpilih ya, 9 perangkat daerah dengan 12 kebijakan yang akan kita coba ukur indeks kualitas kebijakannya. Ini yang mewakili Pemkab Tanah Tidung, Bapak Ibu sekalian. Jadi hasil pengukuran kita di 9 perangkat daerah atau dari 12 kebijakan yang dikeluarkan ini, itu nanti akan mencerminkan nilai IKK pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon perkenan nanti kita akan terus berkolaborasi seperti itu, proses pengisiannya dan juga proses validasi nanti di lapangan. Mohon izin nanti eh, Mas Haris, nanti Bapak Ibu yang hadir hari ini akan kita ambil kontaknya gitu ya. Nah, nanti juga akan memandu kami, apa namanya, memfasilitasi kami nanti di lapangan untuk terkait dengan validasi data di lapangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang terpilih ada 12 kebijakan. Untuk PUPR itu ada terpilih 2, Perda 10 dan Perbub 15. Ini terkait rencana percepatan pencegahan kualitas perumahan kumuh dan satu lagi stimulan penyediaan rumah swadaya. Itu untuk PUPR. Jadi ada dua kebijakan yang akan kita ukur di PUPR. Berarti akan ada dua form yang akan diisi oleh Dinas PUPR. Kemudian di bagian perekonomian terkait dengan pengelolaan zakat ada Perda 12. Jadi bagian perekonomian akan mengisi satu form. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup juga akan mengisi satu form Perbub 51 terkait dengan sampah ini. Kemudian untuk Bapelitbang itu akan ada dua form yang harus diisi, form pengukuran untuk Perda 6 dan form pengukuran untuk Perda 12. Jadi ada dua form untuk Bapelitbang terkait sistem inovasi dan juga satu lagi TSL, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Kemudian Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan juga akan mengisi dua form, satu form pengukuran Perbub 62, satu lagi form pengukuran Perda 8 tentang kartu kepemilikan ternak dan juga tata kelola perkebunan. Dinkes akan mengisi satu form Perda 9 kawasan tanpa rokok, kemudian Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi UKM mengisi satu form Perda 4 tentang rencana induk pembangunan industri, Perbub 28 Dinas Pariwisata ini tentang kelompok sadar wisata. Terakhir adalah Dinas Damkar dan Penyelamatan
mengisi satu form Perbup 32, relawan pemadam kebakaran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang akan diisi sebenarnya tidak begitu rumit ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu penanggung jawabnya, Bapak Ibu yang mengampu kebijakan itu tentu tahu proses pada saat perumusannya, pada saat pembahasannya, pada saat implementasinya, dan pada saat evaluasinya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi paling tidak kita akan mengukur di empat dimensi itu. Mulai dari perencanaannya, implementasinya, eh, perencanaannya, pembentukannya, formulasinya gitu ya, implementasi, dan satu lagi adalah evaluasi monitoringnya. Seperti itu saja Bapak Ibu sekalian yang akan kita akan coba diskusikan. Nanti kami juga akan memandu cara pengisiannya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mohon izin nanti Bapak Ibu di perangkat daerah akan membantu kami untuk melakukan pengisian terhadap form yang sudah terpilih sebagai sampel IKK-nya Pemkab Tanah Tidung ini Bapak Ibu sekalian secara mandiri seperti itu. Nah, apa sih yang diukur Bapak Ibu sekalian? Yang diukur itu ada dua dimensi, mulai dari dimensi perencanaan, satu lagi adalah dimensi evaluasi. Kemudian ada empat subdimensi yang tadi saya sampaikan, mulai dari agenda settingnya, bagaimana pembahasan masalah kebijakan itu, kemudian perlu disusun ke dalam kebijakan, namanya formulasi kebijakan, kemudian bagaimana aspek implementasinya di lapangan, kemudian evaluasinya seperti apa. Nah, jadi total itu ada 39 pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nah, 39 pertanyaan ini memilihnya juga sudah ada pilihannya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih. Bapak Ibu itu, oh di kriteria kami itu di nomor, karena ini nanti akan dihitung 1, 2, 3, 4 saja Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tinggal memilih saja di situ. Pertanyaan pertama saya memilih satu. Nah, seperti itu. Pertanyaan kedua saya memilih dua dan seterusnya. Itu ada pilihannya sudah. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih saja sebenarnya sesuai dengan pada saat pembentukan kebijakan tersebut. Jadi sekali lagi kita akan melihat dari proses identifikasi masalahnya, kenapa aturan itu harus dibuat, kemudian pada saat pembuatannya seperti apa, apakah kita melibatkan stakeholder eksternal atau hanya kita saja yang membahas itu, kemudian pada saat implementasinya seperti apa, kemudian pada saat evaluasinya apakah diukur efektivitasnya, kemudian kemanfaatannya, dan seterusnya. Nah, nanti mohon izin nanti bisa digambarkan secara real saja Bapak Ibu sekalian untuk menggambarkan bahwa proses penyusunan kebijakan kita memang masih di level itu, seperti itu, sebagai bahan perbaikan ke depan juga. Ini bukan sekali lagi untuk melihat bahwa kebijakan ini bagus apa tidak, bukan seperti itu ya Bapak Ibu, hanya untuk melihat dalam prosesnya itu seperti apa. Hanya seperti itu ya Bapak Ibu, sekali lagi ini tidak untuk menilai perda kita itu baik atau buruk, bukan seperti itu ya Bapak Ibu, sekali lagi, bukan menilai peraturan bupati kita kurang baik pada saat penyusunannya, tetapi untuk melihat dalam prosesnya seperti apa sih sehingga kita bisa benahi ke depannya, perlu melibatkan ini, perlu memenuhi ini, dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti ketika kita menyusun sebuah kebijakan, itu memang memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Jadi total ada 39 pertanyaan nanti yang kita susun. Eh, Proses ini tidak akan lama Bapak Ibu sekalian. Kita akan juga coba perlihatkan satu-satu sehingga Bapak Ibu bisa dalam prosesnya juga bisa mengisi dengan lebih simpel seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, apa sih pertanyaan yang disampaikan nanti di dalam form itu? Kita sudah siapkan juga. Tadi Bapak Ibu sekalian ada 39 pertanyaan. 39 pertanyaan itu terbagi ya Bapak Ibu, ada 4 pertanyaan untuk validasi masalah. Artinya apakah kita ada rapat pembahasan masalah sebelum kebijakan itu dibuat gitu ya. Ada masalah ini nih, kita panggil rapat tuh. Ada bukti rapatnya nggak? Ada daftar hadirnya nggak? Dan seterusnya. Itu identifikasi dan validasi masalah. Siapa yang diundang di situ? Nah, kemudian dari masalah yang sudah kita rapatkan itu, kita ada konsultasi publik nggak seperti itu? Itu ada 3 pertanyaan nanti Bapak Ibu sekalian di bagian sini ya. Sebentar. Ini Bapak Ibu sekalian. Ada konsultasi publik di situ. Nah, ini ada 3 pertanyaan di situ nanti. Apakah kita mengundang publik dulu untuk mengetahui lebih jauh, lebih dalam masalah masalah yang ada atau timbul. Misalnya terkait perparkiran ya, Bapak Ibu sekalian. Oh, kita melihat misalnya parkirnya sudah menimbulkan masalah gitu ya. Nah, kemudian kita rapatkan tuh. Ini perlu ada kebijakan khusus nih yang mengatur tentang perparkiran. Misalnya seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang tahap kedua kita ngundang tuh. Ngobrol sama juru-juru parkir liar misalnya. Kita undang juga masyarakat, kita undang dan seterusnya. Apakah ada seperti itu sebelum kebijakan itu disusun?
Itu ada 3 pertanyaan. Nah, kemudian kita pindah ke formulasinya, penyusunannya ini, Bapak Ibu sekalian. Karakteristik mendasar, tujuan dibentuknya kebijakan ini apa saja? Itu ada 2 pertanyaan nanti. Berorientasi ke depan, artinya ini juga tidak hanya untuk memecahkan masalah saat ini, tapi juga bisa dijalankan beberapa tahun ke depan, seperti itu. Kemudian outward looking, artinya kita juga bukan hanya dari aspek pemerintahnya saja yang diuntungkan, tetapi juga kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pencari kerja, dan seterusnya. Itu ada 3 pertanyaan seperti itu. Kemudian berbasis bukti, kita ada data-datanya, ada nilai-nilainya, ada grafik-grafiknya, dan seterusnya. Kemudian inovatif, artinya kebijakan yang kita susun ini memang apa namanya memecahkan persoalan seperti itu ya Bapak Ibu. Ada pendekatan baru yang kita gunakan dan seterusnya. Itu ada 3 pertanyaan di situ. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih sesuai dengan kondisi pada saat penyusunan itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti tentu kami akan konfirmasi sesuai dengan data dukung yang Bapak Ibu akan siapkan seperti itu. Nah, kemudian aspek implementasinya. Itu ada pertanyaan tentang pengorganisasiannya seperti apa. Proses implementasinya seperti apa. Itu ada 4 pertanyaan. Kemudian proses komunikasi atas kebijakan yang sudah disusun, sosialisasi kita berapa kali dan seterusnya, siapa saja yang kita, media apa saja yang kita gunakan dan seterusnya, itu ada di komunikasi kebijakan, ada 3 pertanyaan. Kemudian monitoring implementasi kebijakan, apakah kita juga terus melakukan monitoring atas kebijakan yang sudah kita susun, apakah itu yang sejak tahun 2021 dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke evaluasi. Seperti apa sih efektivitas dari peraturan yang sudah kita susun dan sudah dijalankan? Efektif nggak untuk mengurangi misalnya persoalan parkir tadi? Dari sisi efisiensinya seperti apa? Itu ada 2 pertanyaan. Dan terakhir adalah evaluasi atas kemanfaatan dan dampaknya itu ada 5 pertanyaan di situ Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi 39 pertanyaan itu terbagi Bapak Ibu sekalian sekali lagi berdasarkan 4 subdimensi tadi. Di agenda setting itu ada 7 pertanyaan dan seterusnya. Nah, sekali lagi pertanyaan ini bukan mengisi esai begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini pilihan, sudah ada pilihannya. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan kondisi pada saat kebijakan itu disusun, kondisi pada saat kebijakan itu diimplementasikan atau dimonitor. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini gambaran umum. Sekali lagi nanti untuk detail apa itu IKK, itu nanti di tanggal 27 ya Bapak Ibu, di hari Selasa, Agustus nantinya. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita akan dapat nilai. Nilai IKK masing-masing kebijakan yang ada. Kebijakan tadi ada 12 kebijakan, makanya misalnya Perda A itu nilainya sekian, Perda B sekian, Pergub ini sekian, Pergub ini sekian. Sekali lagi ini bukan untuk menilai sebuah kebijakan itu baik atau jelek ya, Bapak Ibu sekalian, tapi ini untuk melengkapi, mengetahui dalam prosesnya bahwa kita pasti perlu ada kelemahan di sini. Sehingga kita perlu melengkapi, perlu mengoptimalkan ke depannya dalam rangka menyusun kebijakan yang baik, harus melibatkan publik, harus ada dokumentasinya, harus ada kajiannya awal, harus ada berbasis data dan seterusnya. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian IKK ini. Sekali lagi bukan untuk melihat kebijakan ini jelek atau baik. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan ada scoring seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Saat ini IKK Pemkab Tanah Tidung sekali lagi masih nol. Dalam hal ini memang belum mengisi waktu itu. Belum mengisi. Mungkin karena sekali lagi karena memang belum mengetahui prosedur yang harus dilewati seperti itu ya Bapak Ibu. Dan inisiatif yang awal ini cukup baik sekali lagi untuk memberikan kita pemahaman bahwa dalam menyusun kebijakan ataupun dalam mengisi formnya nanti itu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi scoringnya nanti akan seperti ini. Kita akan bisa lihat mana kebijakan-kebijakan yang sudah disusun sudah cukup baik ataupun prosesnya masih perlu dibenahi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini gambaran umum kepada Bapak Ibu sekalian selaku pengampu kebijakan yang menjadi sampel pengukuran IKK Pemkab Tanah Tidung tahun 2024. Di tahun 2025 itu bisa beda lagi ya Bapak Ibu ya. Karena 2025 maka kebijakan terakhirnya nanti akan diukur adalah 2022, 23 dan 2024 untuk pengukuran tahun 2025 nantinya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian tahapannya seperti apa? Nah, Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, 9 perangkat daerah dengan 12 kebijakan yang diukur, itu perkenan untuk mengisi form secara mandiri. Nanti akan kami jelaskan satu persatu Bapak Ibu sekalian. Linknya itu bisa diakses di seperti yang tertera di layar ya Bapak Ibu. Itu sudah kami siapkan Google Drive-nya. Dan plus juga ada data dukung ya Bapak Ibu ya. Folder-folder yang harus diisi. Ada 39 pertanyaan, sudah kami siapkan 39 folder data dukung juga yang harus disiapkan. Misalnya pertanyaan pertama Bapak Ibu memilih angka 3 misalnya. Nah, angka 3 itu harus dibuktikan. Angka 3 itu harus dibuktikan.
Nah, bukti dukungnya diupload di folder data dukung pertanyaan pertama. Seperti itu. Nanti kami jelaskan lebih detailnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu mengisi form mandiri ini, jadi ini durasinya masih cukup panjang Bapak Ibu sekalian. Kami kasih waktu, mohon izin perkenannya, mengisi form mandiri ini di link yang tersedia ini ya Bapak Ibu. Jadi kami juga bisa memantau secara real time. Bagian hukum juga bisa memantau secara real time. Karena ini menggunakan Google Drive, jadi bisa diisi langsung di situ, Excel-nya. Kami juga bisa memantau data dukung yang tersedia. Nah, jadi silakan apa namanya, dilihat nanti di link situ. Nanti kami juga akan masuk ke link situ dan memperlihatkan kepada Bapak Ibu. Nah, proses pengukuran ini masih diukur secara mandiri ya Bapak Ibu. Diukur oleh Bapak Ibu dulu di internal Bapak Ibu. Mulai dari 8 Agustus, mulai hari ini sampai dengan tanggal 23 kalau bisa. Bapak Ibu ya, 23. Atau paling jauh mungkin 22 dulu Bapak Ibu ya, biar kami masih bisa woro-woro ya di 22-nya untuk dilengkapi di 23-nya seperti itu. Nah, tim kami akan turun di tanggal 26 Bapak Ibu sekalian. Tim kami akan turun, mungkin modelnya dash aja gitu ya, model dash. Nanti Bapak Ibu silahkan melengkapi, akan kami apa namanya, validasi data yang Bapak Ibu pilih dan data dukung yang menyertainya. Seperti itu ya. Misalnya Bapak Ibu pilih tiga tuh. Nanti tim akan memvalidasi benar nggak tiga nih, data dukungnya mana. Kalau misalnya tidak ada terjadi ketidaksesuaian, nah nanti kita mungkin bisa diskusi ya Bapak Ibu ya. Apakah akan turun ke level 2 mungkin seperti itu dan seterusnya atau ke level 1 justru. Kalau data dukung yang menurut kami itu tidak relevan. Jadi tim akan turun di 26 Agustus untuk mengcover 9 perangkat daerah tadi, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi form Excel-nya diisi secara mandiri, dilengkapi data dukungnya hingga tanggal 22. Jadi masih ada waktu sekitar kurang lebih 2 mingguan ya, Bapak Ibu ya, sebelum tim turun ke lapangan. Nah, kemudian setelah tim turun ke lapangan di 26, kami kemudian sosialisasi di tanggal 27, sosialisasi IKK, kami akan undang seluruh perangkat daerah dengan koordinasi bagian hukum tentunya. Itu kami sosialisasi IKK di situ di 27. Nah, selanjutnya dari data yang ada, kemudian kami analisis pelaporan dan ekspos paling jauh ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa keluar hasilnya di September atau paling jauh mungkin di Oktober. Kami akan sampaikan laporannya, hasil eh, apa namanya, laporan untuk di 9 perangkat daerah atau 12 kebijakan tadi. Jadi akan kelihatan juga secara total nilai IKK Tanah Tidung, kemudian secara kebijakan juga akan kita perlihatkan nilainya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti akan ada laporan ya Bapak Ibu yang kami sampaikan untuk 12 kebijakan yang kita ukur di 2024 ini. Itu di sekitar September, Oktober, paling jauh Oktober gitu Bapak Ibu sekalian. Lebih cepat nanti juga kami bisa sampaikan ketika memang eh, proses analisisnya juga cepat seperti itu ya Bapak Ibu. Ini tergantung juga dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu cepat mengisinya, cepat melengkapi data dukungnya, dan tentu pelaporan juga bisa lebih cepat seperti itu. Nah, kami targetkan memang paling jauh di Oktober untuk pelaporan ekspos ya, Bapak Ibu sekalian, ekspos dari hasil pengukuran IKK KTT tahun 2024 seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan secara umum. Nah, kemudian kami akan coba tunjukkan form pengisian di dalam Excel kami Bapak Ibu ya. Nah, linknya akan seperti ini Bapak Ibu isiannya. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Ini coba perbesar. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi link tadi itu akan mengarah ke Google Drive seperti ini. Google Drive seperti ini. Nah, Bapak Ibu silahkan buka sesuai dengan perangkat daerah Bapak Ibu. Misalnya saya contohkan Dinas Lingkungan Hidup ya. Contoh ya Bapak Ibu ya. Di sini lingkungan hidup kan mengisi satu. Ada satu perbub. Ada satu kebijakan yang dinilai. Perbub 51 tahun 2021. Isinya ada dua file Bapak Ibu sekalian. Satu file form IKK, satu lagi bukti dukung. Nah, bukti dukung ini sekali lagi itu ada 39. Kami siapkan foldernya. Nih, karena ada 39 pertanyaan di situ Bapak Ibu. Nah, jadi pertanyaan pertama, nanti bukti dukungnya silakan diupload di sini, Bapak Ibu. Apakah itu laporan yang diminta, ataukah screenshotnya, ataukah daftar hadir, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Itu silakan diisi sesuai dengan pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Data dukungnya sekali lagi ada 39 sesuai dengan 39 pertanyaan yang diminta. Nah,
Bapak Ibu perkenan mengisi form IKK yang di depan sini. Mengisi di sini dan bukti dukungnya masukkan ke folder di sini sesuai pertanyaannya ya Bapak Ibu. Nah, formnya seperti apa? Ini saya coba bukakan ya Bapak Ibu. Formnya seperti ini. Ini Bapak Ibu bisa langsung isi secara online ya Bapak Ibu. Nanti tinggal kita bisa sama-sama melihat baik dari bagian hukum maupun kami bisa memantau di sini siapa saja yang sudah mengisi selesai dan yang belum. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini Bapak Ibu itu ada 39 pertanyaan, mohon maaf ini. Nanti kami akan apa namanya? Lengkapin, mohon maaf sebentar, sebentar, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu ya, biar lebih mudah aksesnya di sini. Jadi di Excel itu Bapak Ibu sekalian, itu sudah kami kasih nomor ya. Nanti kami upload di situ. Itu sudah ada nomornya. Bapak Ibu, 1 sampai 39. Ini nomor pertanyaannya, Bapak Ibu. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Seperti itu. Ini sampai 39. Sampai di bawah ya, Bapak Ibu. Ini 39. Terakhir ini 39 ya, Bapak Ibu. 39. Ini pertanyaan terakhir. 39. Nah, saya akan coba dari nomor 1 ya, Bapak Ibu ya. Jadi file Excel tadi, Bapak Ibu sekalian silahkan dibuka. Nanti Bapak Ibu silahkan mengisi sesuai dengan jawaban yang tertera di sini. Misalnya begini, Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama, sumber masalah kebijakan yang mendorong inisiatif tindak lanjut perlunya dirumuskan kebijakan tersebut. Perlunya disusun perda tersebut. Perlunya disusun pergub tersebut. Nah, Bapak Ibu tinggal melihat pilihan jawaban yang ada di sini. Oh, waktu itu penentuannya masalah dari atas, top down. Hanya ditentukan oleh internal instansi kita, tanpa partisipasi stakeholder eksternal dan kelompok sasaran. Ini baru dari sisi masalahnya ya, Bapak Ibu. Bahwa itu memang inisiatif gitu ya, inisiatif internal saja. Nah, Bapak Ibu silakan pilih angka 1 di sini. Tapi kalau Bapak Ibu dalam penyusunan kebijakan itu, ini sesuai real saja Bapak Ibu ya, pada saat penyusunan perda itu dilakukan. Oh, penentuan masalahnya itu dari atas, kita tetap melibatkan stakeholder eksternal, tapi tanpa partisipasi kelompok yang disasar. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Misalnya sasaran kita adalah terkait dengan apa namanya masyarakat terdampak gitu ya, Bapak Ibu. Nah, itu tidak kita libatkan, tapi kita ada eksternalnya. Eksternalnya misalnya kita undang tetap akademisi, misalnya gitu ya, tapi tidak dengan eh, misalnya terkait dengan wanita, perempuan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kelompok sasarannya itu tidak kita undang misalnya gitu. Dalam penentuan masalah gitu. Ini karena masih masalah yang dibahas ya Bapak Ibu, belum menyusunnya. Masih rapat-rapat tentang permasalahan. Nah, Bapak Ibu silakan pilih dua di sini. Nah, Bapak Ibu bisa drop down begini, tinggal memilih dua gitu ya. Atau langsung menuliskan angka dua juga silakan. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu tidak bisa memilih angka di luar 1, 2, 3, 4 ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau memilih angka 0 itu nggak bisa. Akan muncul informasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu hanya bisa menuliskan angka 1 sampai 4 saja. 5 juga nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, Bapak Ibu hanya memilih saja. Tentu ini perlu diskusi ya, dan memang sesuai kenyataan di lapangan ya Bapak Ibu. Pada saat penyusunan perda itu, pada saat penyusunan perbub itu di tahun 2022, atau pada saat perbub itu di 2023 disusun, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu memilih, oh itu masalahnya itu dari atas dan juga dari bawah. Kombinasi begitu. Bukan hanya inisiatif kami, inisiatif apa namanya pimpinan gitu ya ibaratnya, tetapi juga memang ada desakan dari masyarakat bahwa itu ada masalah begitu yang perlu dipecahkan dengan kebijakan oleh Pemda. Oh, kita bisa ngisi 4 ini di sini. Tapi tentu saja semakin tinggi maka bukti juga harus melengkapi Bapak Ibu ya. Bukti bahwa kita memang itu dari atas dan dari bawah. Nah, buktinya apa? Nah, bukti ini Bapak Ibu sekalian. Dokumen Bapak Ibu perlu menunjukkan nantinya dokumen yang menunjukkan proses interaksi instansi dengan stakeholder atau kelompok sasaran. Berarti harus ada dokumentasinya, harus ada nota dinasnya memang kalau memang dari atas ya atau dari bawah begitu. Kemudian ada surat undangan rapatnya, kemudian ada eh, naskah rekomendasi kebijakan terkait masalah yang sedang mau disusunkan kebijakannya. Ini sekali lagi baru aspek masalah bahwa dari masalah ini kita berangkat untuk menyusun kebijakan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi buktinya juga harus semakin lengkap ketika kita memilih level yang lebih tinggi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau hanya internal tentu rapat-rapat internal saja. Berarti surat undangan internal saja. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, berarti kita memilih angka 1 di sini. Nanti akan divalidasi juga oleh tim kami.
seperti itu. Nah, semua pertanyaan ini sekali lagi harus diisi ya, Bapak Ibu ya, dengan angka yang sesuai dengan apa namanya, informasi di tempat Bapak Ibu semua. Yang kedua, misalnya masalah kebijakan yang akan disusun kebijakannya itu memang merupakan bagian dari program prioritas nasional. Kalau tidak terkait, Bapak Ibu pilih satu saja di situ. Gitu ya, Bapak Ibu. Tapi kalau dia apa namanya, terkait tapi tidak langsung. Nah, Bapak Ibu bisa nanti cantumkan informasi terkait dokumen yang menunjukkan keterkaitannya itu. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan ketiga, masalah kebijakan diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan masyarakat umum atau kelompok tertentu yang memiliki kerentanan sesuai dengan apa namanya, sektor kebijakannya. Nah, kalau memang tidak berkaitan dengan masyarakat umum, begitu ya, Bapak Ibu tinggal memilih angka satu di situ ya. Seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kalau masalah ini itu terkait dengan masyarakat umum dan juga kelompok kepentingan tertentu, Bapak Ibu bisa silakan memilih angka 4 di situ. Dan tentu saja ada data dukung yang perlu disiapkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada beritanya, kemudian ada pertemuannya, diskusinya dan seterusnya. Terus siapa yang hadir, ada daftar hadirnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ada dokumentasinya dan seterusnya. Nah, ini untuk membuktikan bahwa masalah itu memang akan berdampak atau berkait dengan kepentingan masyarakat umum atau kepentingan masyarakat tertentu, kelompok tertentu, seperti itu. Jadi sekali lagi tinggal memilih sesuai dengan kondisi di tempat Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya, situasi perhatian stakeholder terhadap masalah kebijakan yang akan kita susunkan perda atau perbubnya. Kalau perhatian publik tidak ada polemik, tidak urgent, maka kita pilih satu di situ Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalnya masalah itu menjadi perhatian viral lah ibaratnya begitu ya Bapak Ibu ya, masalah itu viral, ada potensi konflik, kemudian mendesak instansi kita untuk segera mengeluarkan perda atau perbub itu, maka Bapak Ibu silakan pilih angka 4. Nah, tetapi sekali lagi dilengkapi dengan data dukungnya, ada surat keluhan, surat pembaca, ada survei cepatnya, ada quick survei-nya, dan seterusnya. Itu dimasukkan ke sebagai bukti pertanyaan nomor 4 di folder pertanyaan nomor 4. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap pertanyaan harus ada data dukung buktinya. Seperti itu. Ini pertanyaan keempat. Nanti kalau ada data dukungnya, Bapak Ibu silakan masukkan ke dalam folder di bukti dukung ini. Berarti di pertanyaan 4 tadi, Bapak Ibu bisa masukkan ke sini hasil survei cepatnya, ada komplain masyarakat, kemudian ada berita di media sosialnya seperti itu ya, yang menunjukkan ini viral sehingga ini perlu segera dipecahkan dengan kebijakan yang kita sampaikan, perda atau perbub itu. Nah, kemudian pertanyaan kelima, proses penyaringan masalah dilakukan secara demokratis dan ilmiah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita memang melibatkan apa namanya demokrasi seperti itu ya, ada aspirasi masyarakat, kita lakukan rapat dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu silakan pilih nomor 4 ataupun sesuai nomor yang Bapak Ibu apa namanya implementasi di lapangan seperti itu ya yang sesuai. Kemudian agenda kebijakan mendesak untuk mengatasi masalah dengan melihat kondisi saat itu. Kita memilih nomor 4 karena belum ada kebijakan yang menjadi acuan misalnya ya. Untuk mengatasi masalah yang timbul, kita pilih angka 4. Seperti itu ya. Nanti buktinya silahkan disampaikan. Bukti dukung yang menunjukkan ada gap kebijakan di situ ya. Kalau memang ada kebijakan yang masih berlaku, tapi tidak dapat implementatif tuh. Sehingga kita perlu ada kebijakan yang lebih baru, lebih update seperti itu. Nah, Bapak Ibu silakan pilih satu di situ. Kemudian ada kebijakannya berlaku, tapi belum optimal diimplementasikan. Maka kita perlu ada kebijakan pembaruan kebijakan, sehingga keluar kebijakan itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu bisa pilih dua dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, nomor 7 juga seperti itu ya. Nanti tinggal dipilih sesuai dengan kondisi di tempat Bapak Ibu semua pada saat kebijakan itu dikeluarkan. Faktor lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di setiap masing-masing komponen tadi, karena ada 4 subdimensi ya Bapak Ibu, di setiap subdimensi tadi itu sebenarnya kita ada sampaikan di sini eh, pertanyaan terbuka ya Bapak Ibu. Kalau ada informasi tambahan yang ingin disampaikan di luar dari 7 pertanyaan di awal terkait masalah tadi ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu ingin sampaikan, silakan tuliskan di bagian sini Bapak Ibu ya, silakan dimasukkan situ. Oke, silakan tuliskan di situ. Misalnya dalam proses analisis masalah, kami melakukan kajian, kami melibatkan pihak eksternal dan seterusnya. Ini untuk apa namanya sebagai informasi tambahan saja. Seperti itu Bapak Ibu, bahwa
pembahasan masalah ini sudah di apa namanya, sudah kita kelola dengan baik seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini subdimensi pertama terkait dengan masalahnya ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke formulasinya, penyusunannya, Bapak Ibu sekalian. Dalam proses penyusunannya, apakah kebijakan yang kita susun, perda atau perbuk itu sudah memiliki tujuan yang jelas? Kalau tujuannya jelas, ter terstate dia di kebijakan itu, dan ada eksplisit gitu ya tujuan kenapa kebijakan ini dikeluarkan, maka bukti dukungnya adalah cukup naskah kebijakan itu, Bapak Ibu, perda atau perbuk itu. Yang menunjukkan Bapak Ibu tinggal kasih stabilo saja seperti itu ya. Tujuan dari kebijakan itu dikeluarkan seperti itu. Kemudian kebijakan didasarkan pada opsi kebijakan, artinya begini, ada kajian yang sudah kita lakukan, mempertimbangkan semua opsi-opsi kebijakan yang dihasilkan, sehingga terpilih kebijakan yang akan kita terapkan di dalam perda atau perbuk itu. Nah, kalau ada background papernya, ada kajian yang dilakukan, ada yang melatar belakangi perda perbuk itu, maka kita bisa memilih angka yang lebih tinggi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Bahwa sudah kita kaji semua opsi dan telah terpilih opsi yang saat ini menjadi kebijakan itu. Opsi di perda itu, opsi di perbuk itu. Nah, Bapak Ibu bisa pilih angka 4 di situ. Ya, Bapak Ibu ya. Silahkan nanti memilih 1, 2, 3, 4 untuk setiap pertanyaan yang ada. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini pertanyaan ke-10 terkait dengan kebijakan yang dibuat menjawab permasalahan dan tantangan di saat ini dan masa depan. Bahwa kebijakan yang saat ini kita susun juga mencoba untuk mengantisipasi masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu bisa pilih angka 4 di situ. Tapi sekali lagi tentu ada data dukung yang harus disampaikan. Silakan masukkan di folder angka 10 ini, Bapak Ibu ya. Di data dukung di sini. Ini pertanyaan ke-10 misalnya gitu ya. Bapak Ibu silakan masukkan ke sini. Langsung diupload saja seperti itu ya. Kemudian pertanyaan 11, substansi mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul, ini juga kita sudah bisa pilih begitu ya Bapak Ibu, silahkan disesuaikan dengan kondisi di tempat Bapak Ibu. Kemudian outward looking, pertanyaan ke-12, ini tentang apakah kebijakan perda atau perbuk itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, serta mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan. Nah, kalau kebijakan yang kita susun, perda atau perbuk itu sudah memenuhi seluruh kebutuhan stakeholder dan sudah mempertimbangkan seluruh lingkungan eksternal kebijakan, Bapak Ibu bisa milih 4. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan data dukungnya lengkapi. Tentu saja nanti kami akan juga menvalidasi ya Bapak Ibu. Pertanyaan ke-13 ini terkait dengan rancangan kebijakan yang kita susun, draft perdanya, draft perbuknya, itu kita konsultasikan kepada stakeholder dan pihak terdampak. Nah, kalau rancangannya tidak dilakukan konsultasi, tidak ada uji publiknya lah, ibaratnya begitu, Bapak Ibu sekalian silakan pilih angka 1. Tapi kalau ada uji publiknya apakah seluruh materi pasal per pasalnya kita sampaikan, ataukah hanya sebagian saja, materi-materi intinya saja, misalnya begitu yang disosialisasikan, maka Bapak Ibu silakan pilih antara 2 atau 3, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di 14, ini rancangan kebijakan mempertimbangkan kelompok rentan yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung. Kalau semua sudah kita pertimbangkan, Bapak Ibu silakan memilih angka 4 seperti itu. Kemudian berbasis bukti, ini ada 3 pertanyaan. Seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Penyusunan kebijakan didukung dokumentasi yang lengkap. Nah, kalau tidak ada dokumentasi, Bapak Ibu pilih 1. Kalau semua terdokumentasi dengan baik, Bapak Ibu tinggal pilih 4. Nah, tentu sekali lagi Bapak Ibu perlu melengkapi dengan data dukung di folder pertanyaan nomor 17 ini. Kemudian inovatif seperti itu juga ya Bapak Ibu. Kebijakan menawarkan alternatif solusi baru, kemudian kebijakan memberikan nilai tambah, kebijakan memberi cara metode baru untuk implementasinya. Itu pertanyaan 20. Nah, sekali lagi di dimensi kedua ini, Bapak Ibu kalau ada hal yang ingin disampaikan untuk mempertegas gitu ya, menambahkan silakan dituliskan di B6 ini Bapak Ibu sekalian. Silakan ditambahkan terkait dengan proses penyusunan kebijakannya. Bapak Ibu silakan tuliskan di situ. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke subdimensi ketiga, ini terkait dengan implementasinya Bapak Ibu. Tadi masalahnya sudah, kita sudah susun juga. Nah, sekarang implementasinya nih. Sudah dilakukan uji coba dulu, piloting. Kalau tidak ada piloting, langsung penerapan saja. Bapak Ibu pilih 1 tuh nanti di situ. Tapi kalau ada pilotingnya, ada waktunya yang cukup lama gitu ya, sehingga kita bisa lihat plus minus kebijakan itu sebelum diterapkan secara utuh.
Nah, Bapak Ibu silakan pilih 4 atau 3 seperti itu ya. Nah, tentu ada data dukung juga tuh, uji cobanya di mana gitu ya, ada dokumentasinya dan seterusnya. Nah, kemudian kejelasan kelompok kerja yang berwenang seperti itu ya, atau timnya. Nah, di situ sudah ada pembagiannya, sudah jelas dan seterusnya, siapa melakukan apa begitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya kebijakan stunting begitu ya, ada tim percepatannya, ada tim penjamin mutunya dan seterusnya. Di kebijakan itu juga sudah dijelaskan, misalnya begitu ya. Atau ada turunannya nggak apa-apa juga Bapak Ibu. Misalnya ada SK implement SK tertentu, SK tim ya, untuk melaksanakan perda atau perbup yang sudah disusun juga bisa disampaikan seperti itu. Itu pertanyaan 22, sekarang 23 ini kejelasan strateginya, kemudian alokasi sumber dayanya dan anggaran ini sesuai kebutuhan nanti silahkan disampaikan bukti dukungnya ya, SDM maupun juga eh, sumber daya lainnya gitu gitu ya Bapak Ibu ya. Turunan dari perda atau perbup itu. Kemudian komunikasi kebijakannya, berapa sekali kita sosialisasi, frekuensi kebijakan itu disosialisasikan. Kalau hanya 1 sampai 3 kali itu satu gitu ya Bapak Ibu. Kalau lebih dari 9 kali Bapak Ibu bisa pilih angka 4. Nanti dokumentasinya, ada screenshotnya, daftar hadirnya, dan seterusnya itu disampaikan. Variasi jenis media yang kita gunakan. Nah, kalau hanya satu misalnya hanya lewat koran misalnya, kita pilih satu. Kalau koran sama media website kita saja misalnya, nah itu nomor 2 gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau lebih dari 6 dan seterusnya, nah itu silakan pilih angka 4 dan tentu ada screenshotannya gitu ya, media-media yang digunakan. Pertanyaan 28 terkait dengan monitoringnya, apakah kita melakukan kegiatan monitoring terhadap implementasi perda atau perbup yang kita susun? Kalau setiap bulan angka 4 tentu ada laporannya ya Bapak Ibu ya. Nah, laporan ini nanti dimasukkan ke bukti dukung nomor 28. Seperti itu. Kemudian ruang lingkup monitoringnya apa saja, tindak lanjut monitoringnya seperti apa. Nah, ini tentu ada laporan tindak lanjut nanti yang juga menjadi data dukungnya. Sekali lagi Bapak Ibu ini dimensi ketiga, silahkan ditambahkan informasinya di sini ketika ada hal yang ingin diperjelas oleh ke tim kami nantinya, silahkan ditambahkan ditulis di sini, gitu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan proses implementasinya. Nah sekarang dimensi terakhir Bapak Ibu sekalian, ini terkait evaluasi atas kebijakan yang sudah kita coba lakukan. Dilakukan evaluasi enggak seperti itu ya? Kalau memang belum dilakukan evaluasi, maka pilih satu gitu ya. Kalau ada evaluasi dilakukan, maka ada laporan evaluasinya tentu saja. Nanti dilengkapi sebagai data dukung nomor 31. Kemudian evaluasi dilakukan evaluasi atas metode di dalam perda atau perbup itu sebagai bahan nanti penyempurnaan ke depan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu silakan. Kemudian efisiensinya apakah kita lakukan perhitungan begitu ya, efisiensi terukur gitu ya efisiensinya. Dengan adanya perda ini, kebijakan ini, maka kita bisa mengefisienkan misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, atau kita bisa meningkatkan penerimaan dan seterusnya sekian dan sekian, atau kita bisa mengcover rumah tangga dari 200 menjadi 300 ibaratnya begitu Bapak Ibu ya, dan seterusnya. Kemudian upaya-upaya efisiensi yang kita lakukan nanti silakan dimasukkan sesuai dengan data dukung nomor 34 ini. Kemudian kelompok sasaran menerima atas keberadaan kebijakan, mereka mengatakan positif begitu ya, Bapak Ibu tidak ada komplain lanjutan seperti itu, mereka puas begitu ibaratnya. Nah, itu kita bisa pilih angka 4 dan seterusnya. Kemudian responsivitas kebijakan selaras dengan kebutuhan kelompok sasaran. Nah, ini kita bisa lihat di situ seperti apa kalau memang sudah dilakukan evaluasi, Bapak Ibu ya. Tentu ada hasil evaluasinya, ada surveinya dan seterusnya. Sebagai bukti dukung nomor 36 tadi. Sekarang 37, ini hasil kebijakan memenuhi preferensi kelompok dan seterusnya. Silahkan dipilih pilihannya, diisi di sebelah sini Bapak Ibu ya. Dan diselesaikan bukti dukungnya. Hasil kebijakan memberikan dampak, dampaknya seperti apa. Dan terakhir, kebijakan meningkatkan kualitas penggunaan sumber daya, proses kerja, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu silakan diskusikan dengan eh, tim saat itu ya, Bapak Ibu yang menyusun dan melakukan evaluasi, kemudian memilih angka sesuai dengan informasi pada saat itu dilakukan. Ini tentu ada laporan evaluasi penggunaan sumber daya dan seterusnya. Ini dimasukkan sebagai bukti dukung di pertanyaan nomor 39. Terakhir, ini di subdimensi terakhir, Bapak Ibu, subdimensi 4. Bapak Ibu bisa tambahkan sekali lagi kalau ada yang ingin disampaikan terkait proses evaluasi. Misalnya belum dilakukan evaluasi karena keterbatasan SDM, waktu dan seterusnya bisa Bapak Ibu juga tambahkan di situ dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang
perkenan kami minta bantuannya untuk dilakukan pengisian secara self assessment dulu, secara mandiri dulu, Bapak Ibu sekalian. Linknya sudah kita sampaikan. Nanti kami juga akan sampaikan rekaman ini kepada Bapak Ibu semua. Dan juga linknya bahan paparan tadi juga akan kami sampaikan kepada Mas Haris dan tim. Kami juga perkenan Mas Haris untuk disampaikan nomor kontak masing-masing, apa namanya, yang mewakili perangkat daerah tadi, 9 perangkat daerah, sehingga nanti kami juga proses komunikasi bisa kita lanjutkan setelah validasi nantinya seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan terkait dengan proses pengukuran secara mandiri, petunjuk pengisiannya ya Bapak Ibu. Kalau ada hal yang ingin diskusikan, monggo silakan bisa disampaikan ke kami di forum ini. Kami kembalikan ke Mas Haris ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan, eh, sudah bisa ya Bapak Ibu nanti mengisi, bisa diakses di link ini Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nanti juga linknya nanti kami sampaikan melalui Mas Haris. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya nanti dari mana saja. Kalau bisa mengisinya langsung di eh, real time seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kami juga bisa memantau di sini mana-mana kebijakan yang sudah mengisi selesai dan belum. Seperti itu ya. Sebelum tim turun. Hah? Tanggal 22. Iya. Kalau bisa diselesaikan sebelum tanggal 22 ya Bapak Ibu ya. Tinggal memilih saja dari 1 sampai 4 itu di 39 pertanyaan plus melengkapi data dukung sudah kami siapkan juga folder di 39 data dukung tadi. Mungkin itu Mas Haris ya. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan Bapak Ibu. Izin Pak Rustan, Oke, silakan. saya Rizka dari bagian hukum, analis hukum Siap. muda. Oke. Mungkin terima kasih yang kami sampaikan kepada Pak Rustan dari LAN atas penjelasannya yang luar biasa, cukup lengkap, singkat, dan diajari dari awal sampai selesai bagaimana cara menginput nanti untuk penilaian perencanaan kebijakan untuk IKK Pemda KTT. eh, di sini kalau saya lihat mungkin kurang lebih sama dengan IRH apa yang dinilai, cuman di sini lebih detail lagi dari awal identifikasi masalah sampai evaluasi harus dilengkapi. Mungkin ada beberapa sedikit yang ingin saya tanyakan terkait sampel yang dipilih oleh LAN. Apakah itu memang dipilih secara acak atau ada indikator tersendiri mengapa 9 perda perbub itu yang dipilih sebagai sampel? Kemudian dari sampel yang dipilih oleh LAN, memang ada beberapa yang disusun berdasarkan delegasi dan berdasarkan dari kebijakan Pemda. Pak Bupati mau buat program ini, jadi kami buatkan regulasinya agar kegiatan itu tetap berjalan ada. Dan di sini juga sudah ada indikator penilaiannya. Namun untuk penyusunan perda perkada atau hasil yang sudah ditetapkan produk hukumnya, ada memang yang beberapa tidak disosialisasikan, ada memang yang wajib untuk disosialisasikan agar mungkin masyarakat atau OPD terkait yang melaksanakan kegiatan itu berdasarkan regulasi yang dibuat oleh Pemda. Itu bagaimana Pak? Apakah harus memang semuanya disosialisasikan atau boleh nggak perlu sih ini karena memang untuk internal Pemda, internal OPD itu sendiri. Mungkin nanti bisa dijelaskan karena di sini ada penilaian terkait sosialisasi tadi. Ada saya baca saya lupa di nomor berapa. Kemudian bagaimana jika dari sampel produk hukum yang sudah dipilih Orelan tadi ada yang belum sampai tahapan evaluasi seperti itu, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Rustan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Rizka. Ini pertanyaannya cukup apa namanya penting dan urgent untuk kita bahas ya Bapak Ibu sekalian.
Pertama terkait dengan sampel. Jadi begini, proses penyusunan apa namanya pemilihan sampel ya Bapak Ibu, sorry, itu sudah kita tetapkan. Jadi begini, kami waktu itu sudah meminta data register ya, register produk-produk kebijakan sejak tahun 2021, 2022, 2023. Kami minta semua, sudah ada dikumpul di kami. Ah, dari sekian banyak itu Bapak Ibu sekalian, setelah kami coba, jadi begini ya, ada kriteria khusus Bu Rizka. Jadi kriteria khusus yang bisa jadi pengukuran IKK itu yang mengatur ke eksternal, keluar. Jadi kita keluarkan tuh yang mengatur ke dalam, mengatur urusan apa namanya SDM, mengatur urusan SOP, mengatur urusan proses bisnis kita, mengatur urusan anggaran, itu dikeluarkan semua. Jadi semua kebijakan yang mengatur ke dalam perangkat daerah atau di level Pemda itu kita keluarkan semua. Itu satu. Jadi sudah berkurang tuh dari total ratusan tadi sudah mulai berkurang. Nah, poin kedua, kita keluarkan lagi tuh yang sifatnya rutin. Penyusunan Renstra, penyusunan RPJPD, penyusunan RKPD, pembahasan APBD, dan seterusnya. Itu keluar lagi tuh. Nah, sehingga kita peroleh total 114 saja. 114 kebijakan, Perda dan Perbub, dan memang fokusnya hanya dua itu saja Bapak Ibu, ya, Perda dan Perbub. Terpilihlah 114 populasi namanya, populasi kebijakan, yang kita sudah filter, itu tidak mengatur internal, dan tidak sifatnya rutin. Itu mengatur eksternal. Karena memang pilihannya memang harus yang mengatur ke eksternal ya Bapak Ibu, yang dinilai di dalam IKK ini. Nah, dari 114 itu, kemudian itu populasi namanya Bapak Ibu ya, yang kemudian kita kelola untuk dijadiin basis penentuan sampel dengan menggunakan formula statistik seperti yang tertera di layar Bapak Ibu, akar N plus 1. Jadi ya dari 100 tadi, kemudian plus 1. Nah, terpilihlah 12 kebijakan, 11 komaan deh sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi dibulatkan 12. Nah, dari 12 itu, kemudian kami menggunakan mekanisme acak ya, kan sekarang sudah ada semacam spin wheel seperti itu ya Bapak Ibu ya, untuk memilih dari 114 itu mana yang terpilih secara acak seperti itu. Jadi terpilihlah 12 kebijakan ini Bapak Ibu. Sorry. Nah ini, 12 kebijakan ini. 12 kebijakan ini. Nah, dari 12 kebijakan ini kami lihat lagi, oh ternyata dari beberapa regulasi itu ada pengampunya satu perangkat daerah. Seperti misalnya PU, kemudian Bapelitbang, pas kebetulan terpilih dua kebijakan di tempat dia oleh pengampunya oleh satu perangkat daerah. Jadi nggak mesti satu kebijakan satu perangkat daerah ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi secara acak juga akan terpilih eh, kebijakan-kebijakan yang diampu oleh satu perangkat daerah itu. Nah, jadi itu kalau terkait dengan penentuan sampel ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah mengeliminasi kebijakan-kebijakan yang tidak mengatur internal. Jadi ini semua adalah kebijakan-kebijakan terpilih secara acak dan sudah memenuhi kriteria pengukuran yang mengatur ke luar seperti itu. Jadi itu untuk menjawab terkait dengan sampel dan juga terkait dengan produk kebijakannya ya. Karena ini mengatur eksternal Bapak Ibu sekalian, maka tentu kebijakan ini sepatutnya ya, sepatutnya tentu harus disosialisasikan. Ini tadi ada berbicara mengenai sosialisasi. Kalau internal kan memang nggak usah disosialisasikan tuh. Makanya kita eliminasi tuh Bapak Ibu. Tapi kalau kebijakan-kebijakan yang tertera di layar ini dan yang terpilih hari ini, sepertinya memang harus disosialisasikan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tahapan itu, kalaupun memang pada saat proses penyusunan perda atau perbub itu tidak ada sosialisasi, ya nggak apa-apa. Bapak Ibu sekali lagi ini bukan tujuannya untuk melihat kebijakan itu eh, kurang baik atau baik seperti itu ya Bapak Ibu sekali lagi ini sebagai catatan kita untuk membenahi proses penyusunan kebijakan ke depan. Sekali lagi itu ya tujuannya ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi bukan untuk melihat kebijakan ini kurang baik atau baik. Sekali lagi eh, niat kita adalah untuk membenahi proses penyusunan ke depan agar lebih baik lagi seperti itu. Nah, karena ini mengatur eksternal dan memang yang terpilih di dalam pengukuran IKK itu secara umum adalah yang eksternal, maka tentu ini sewajarnya, sepatutnya perlu ada tahapan pembahasan dengan pihak-pihak yang berkepentingan ataupun masyarakat seperti itu atau disosialisasikan.
Nah, itu untuk merespon terkait dengan produk hukum tadi ya, disosialisasikan atau tidak. Nah, kemudian ada pilihan delegasi. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, ada yang sifatnya top down gitu ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan saja pilihannya nanti di pilihan 1, 2, 3, 4 itu. Sesuai realnya saja seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau dia ada kombinasi dari bawah juga ada desakan untuk membuat kebijakan atau perda itu atau perbub itu, nah artinya kita bisa pilih angka yang sesuai seperti itu 1, 2, 3, 4 tadi. Nah, kemudian kalau kebijakannya belum dievaluasi, nanti silakan disesuaikan juga Bapak Ibu sekalian pilihannya. Pilihan nomor 1 itu sebenarnya adalah pilihan yang belum kita lakukan sebenarnya. Misalnya sosialisasi, oh, kita tidak melakukan sosialisasi, berarti Bapak Ibu silakan pilih satu. Berarti tidak ada data dukung karena memang tidak ada sosialisasi. Kemudian misalnya evaluasi, belum dilakukan evaluasi, maka Bapak Ibu silakan pilih satu gitu. Artinya memang ke depan atau di masa-masa selanjutnya itu perlu ada evaluasi. Evaluasinya pun harus ada data dukungnya nanti. Ada laporan hasil evaluasi, ada laporan monitoringnya, ada laporan pengukuran dampaknya, dan seterusnya. Ini kalau memang kita ingin menyusun kebijakan yang lebih komprehensif ya Bapak Ibu ke depan. Sekali lagi itu niatnya untuk membenahi atau untuk sebagai pemahaman kita bahwa dalam menyusun kebijakan itu ada prosesnya dari perencanaan, dari pembahasan masalahnya sampai ke proses evaluasi. Nah, itu untuk merespon evaluasi tadi dari pertanyaan Bu Rizka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bu Rizka. Kalau ada hal yang lain, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Silakan atas kalau ada yang lain kesempatan Bapak yang Ibu. diberikan. Perkenalkan, saya dari Dinas Kesehatan yang Oke, Dinas Kesehatan. ya yang akan saya tanyakan ini terkait dengan bukti dukung yang diminta. Oke, oke. Karena Perbuk kami kan tahun 2022 gitu kan. Hmm. Apa yang harus kami lakukan, dan kami mohon arahannya tentang misalnya kekurangan bukti dukung ini, karena sebenarnya untuk Perbuk KTR ini sudah berjalan di Dinas Kesehatan, seperti di Posbindu juga sudah dikerjakan, terus yang sekarang ini dengan kegiatan Rusa Muda juga sudah berjalan. Kalau untuk semua item pertanyaan ini kan minta bukti dukung, mohon arahannya bila kami kekurangan bukti dukung. Terima kasih. Siap, siap, siap. Baik, jadi terima kasih dari Dinas Kesehatan tadi tentang KTR ya, kawasan tanpa rokok. Apalagi sudah diimplementasikan, tentu lebih banyak lagi nanti data dukungnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi di setiap pertanyaan nanti Bapak Ibu silakan ya dilengkapin dulu. Baru nanti kami bisa menyampaikan apa namanya ya, eh, penyempurnaan lah, penyesuaian kembali seperti itu ya Bapak Ibu ya pada saat proses validasi di lapangan. Untuk saat ini silakan Bapak Ibu memilih dulu gitu ya, sesuai dengan kondisi yang terjadi di tempat Bapak Ibu ya. Pada saat proses penyusunannya seperti apa, proses apa namanya, proses pembahasan masalahnya seperti apa, dan di dalam mohon izin di dalam apa namanya, di dalam form Excel ini sebenarnya kami juga sudah menyampaikan ya Bapak Ibu ya, bukti dukung apa saja sih yang relevan untuk dipenuhi atau dilengkapi di sebelah kanan ini Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan Bapak Ibu apa namanya, lihat begitu ya. Pertanyaan pertama apa sih yang diminta? Oh, bukti dukung yang relevan. Bisa jadi di luar bukti dukung ini juga silakan Bapak Ibu masukkan yang kira-kira bisa mensupport bukti dari pilihan kita di pertanyaan pertama ini. Seperti itu. Jadi bisa saja Bapak Ibu tidak harus selalu merujuk pada bukti dukung yang ada tertera ini. Ini adalah sebagai landasan awal begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau ada bukti dukung yang lebih signifikan memberikan informasi, silakan Bapak Ibu tambahkan di situ. Apakah itu foto? Nah, ini juga nanti ke depan jadi kita jadi apa namanya? Jadi apa namanya Bapak Ibu ya? eh, tahu gitu ya bahwa dalam proses penyusunan ini dokumentasi itu penting. Seperti itu. Jadi ketika ada minta apa namanya, dokumentasi rapat, dokumentasi implementasi, dokumentasi sosialisasi. Jadi ke depan kita juga memang harus sudah jadi aware gitu bahwa oh, kita perlu ke depan ini dokumentasi itu penting. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini yang perlu
lengkapi ya berita-berita dan seterusnya. Intinya bukti dukung yang kami sampaikan di awal ini sebagai apa namanya ya, pemicu saja Bapak Ibu seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu punya bukti dukung tambahan yang kira-kira bisa menunjukkan pilihan Bapak Ibu, misalnya nomor 3 gitu ya, Bapak Ibu melengkapinya dengan ada berita dan seterusnya, ada informasi dan seterusnya, ada statement dan seterusnya juga boleh. Silakan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sebagai apa namanya informasi nanti di tim bisa melihatnya, oh ya cocok nih pilihannya. Tiga dengan data dukung tiganya itu sesuai seperti itu. Nah, jangan sampai misalnya gitu ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pilih 4 tapi data dukungnya sebenarnya nggak ada atau hanya memperlihatkan kondisi nomor 2 gitu. Jadi bisa jadi mungkin ada penyesuaian dari pilihan Bapak Ibu seperti itu. Tapi ini nanti proses apa namanya berlangsungnya analisis dan validasi di lapangan ya Bapak Ibu ya. Untuk saat ini silahkan dulu dilihat pertanyaan-pertanyaannya dan dilengkapi bukti dukungnya di link yang kami sampaikan hingga tanggal 22. Itu saja dulu Bu. Untuk arahan lebih lanjutnya apa yang kurang dan seterusnya nanti pada saat proses kami di lapangan nantinya di 26 itu. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah bisa melihat gitu ya dan memilih kemudian melengkapi bukti dukungnya diupload di link yang kami sudah sampaikan tadi. Nah, nanti di 26 itu baru tim bisa memberikan catatan begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang kami nggak tahu pilihan Bapak Ibu dan belum melihat bukti dukungnya, jadi belum bisa ada arahan ini. Belum bisa ada yang kami sampaikan terkait dengan apa yang perlu dilengkapi seperti itu Bapak Ibu. Oke. Mungkin seperti itu Bu dari Dinkes tadi. Terima kasih. Kalau ada hal yang lain silakan Bapak Ibu sebelum kita tutup ya. Nanti nomor kontak saya silakan Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mau konsultasi di luar dari forum Zoom ini rekamannya juga nanti kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kembali penjelasan-penjelasan kami. Kemudian nomor kontak saya silakan ada di Mas Haris, nanti bisa diambil. Kalau mau konsultasi di luar dari Zoom ini silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat siang Pak narasumber. Siap, selamat siang. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanah Tidung, eh, baru saja kami bergabung Siap. karena kami baru dapat informasi. Ya, kami di poin 9 itu adalah Perbup Redcar Pak. Ya. Kami adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Utara nih yang telah membentuk relawan pemadam kebakaran di Kabupaten Tanah Tidung, salah satunya dari Kalimantan Utara. Wais. Jadi kami membuat perbub, Oke. yaitu perbub tentang relawan pemadam kebakaran. Kenapa kita membuat itu? Karena tidak ada dasar hukum payung hukumnya untuk turun ke kabupaten Nah, kota. siap, Nah, siap. itu maksudnya kami membuat itu supaya kepala desa nanti Oke. itulah dasar hukum mereka untuk menggunakan anggaran dana desa. Nah, itu Oke. maksudnya. Siap. Yang kedua, jadi untuk supaya kita diketahui oleh Bupati juga, tugas relawan pemadam kebakaran itu adalah sebagai perpanjangan tangan kami di desa-desa. Di Kabupaten Tanah Tidung ini ada 32 desa, Pak. Di Kabupaten Tanah Tidung ini, di tiap desa itu ada 2 relawan desa, Pak. Relawan pemadam kebakaran itu. Dan sudah masuk di aplikasi Sipadam, Damkar Nasional. Nah, kebetulan kami di desa-desa Pak, kami melakukan sosialisasi ke tiap desa, 32 desa itu untuk menyampaikan Perbup Redcar itu untuk diketahui oleh kepala desa. Jadi yang saya mau tanyakan sama pihak LAN ya? Ya, LAN, apa yang bukti-bukti dukung yang kami persiapkan untuk memperkuat dasar Perbup kami ini Pak, yang kami sampaikan ke pihak LAN atau uh, Kementerian Dalam Negeri. Nah, sedangkan kami ini sekarang baru kami tahap awal ini baru 5 desa yang kami sosialisasi ke desa-desa. Apa kami tetap lanjutkan atau bagaimana itu Pak? Selanjutnya, mungkin itu pertanyaan saya Pak. Siap. Baik, terima Saya kasih Hasan Pak. Bapak dari Pak Hasan, Pak Hasan dari Damkar. Terima kasih Bapak atas informasinya. Nah, nanti kita sudah jelaskan di awal sebenarnya Pak, nanti bisa apa namanya melihat rekaman ya Bapak Ibu ya yang baru hadir hari ini.
pada kesempatan saat ini baru hadir, nanti bisa melihat rekaman dari awal sehingga bisa juga mengikuti. Nah, jadi betul Pak, yang Bapak susun ini sangat penting, sangat urgent, dan memang dibutuhkan. Nah, nanti memang ada pertanyaan di nomor 6 ini Pak. Ada pertanyaan 6 nih, bahwa belum ada kebijakan tuh yang menjadi acuan untuk mengatasi masalah. Nah, Bapak nanti tinggal memilih angka 4 di situ tuh, angka 4. Nah, tapi tentu saja ini nanti ada data dukungnya. Data dukungnya Bapak, Bapak Ibu melihat dari mana tuh? Apa namanya, yang menginformasikan bahwa belum ada tersedia kebijakan tentang red car itu. Terus terkait sosialisasi, juga ada pertanyaan tentang sosialisasi di sini. Semakin banyak sosialisasi kita lakukan, maka Bapak Ibu bisa memilih angka yang lebih tinggi lagi, Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya, terus ini ya, sosialisasi nih. Nah, nih, kalau lebih dari 9 kali, Bapak Ibu bisa memilih 4 kali. Nah, nanti bukti dukungnya apa? Bukti dukungnya adalah pada saat proses sosialisasi itu, Bapak difoto gitu ya. Nah, ada buktinya tuh. Atau diberitakan di media sosialnya Damkar. Nah, itu di screenshot, masukkan ke bukti dukung nomor 26. Seperti itu, Bapak. Nah, kalau proses sosialisasi silahkan terus dilanjutkan ya, karena ini penting ya, Bapak Ibu ya, untuk mengcover seluruh wilayah di Tanah Tidung. Relawan-relawan juga sangat penting dibentuk untuk membantu keterbatasan personil dan peralatan yang kita miliki, saya rasa. Dan kami pikir itu tentu sangat sangat baik ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, nanti silakan apa namanya disesuaikan dengan jumlah sosialisasinya berapa kali. Nanti Bapak Ibu silakan pilih angka yang ada di sini ya, 1, 2, 3, 4 sesuai dengan pilihannya. Tinggal memilih saja. Dan bukti dukungnya sekali lagi adalah bisa saja foto, bisa saja daftar hadir, bisa saja hasil screenshotannya media sosial kita, berita, statement, apa namanya, testimoni, seterusnya bisa digunakan sebagai bukti dukung. Yang penting bisa menjelaskan tentang aspek sosialisasi ini per masing-masing pertanyaan yang ada ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, nanti juga Bapak Ibu yang baru hadir mungkin nanti bisa melihat, mencermati tayangan ulang ya Zoom ini yang akan kami share juga. Jadi bisa lebih jelas untuk melihat apa yang kami coba sudah sampaikan. Kami tentu tidak akan mengulangi lagi ya Bapak Ibu dari 1 sampai 39 ini. Intinya seperti itu. Bapak Ibu silakan lengkapin apa namanya pilihan-pilihannya yang ada di sini ya, di kolom L ini Bapak Ibu silakan pilih 1, 2, 3, 4-nya. Kemudian data dukungnya sudah ada penjelasan di sebelah kanan ini. Tapi Bapak Ibu juga bisa tambahkan di luar dari data dukung ini. Yang penting bisa mencerminkan apa namanya pertanyaan yang kita sampaikan. Misalnya variasi jenis media komunikasi, media apa saja yang kita gunakan sebagai sosialisasi kebijakan itu. Ada media sosial, ada Facebook, Instagram, koran, radio, TV, dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ada buktinya tuh, ada screenshotannya, ada fotonya, ada daftar hadirnya, ada beritanya, ada Instagramnya, ada Facebooknya, dan seterusnya. Yang menunjukkan proses sosialisasi itu. Nah, sekali lagi, informasi-informasi ini tentu perlu didukung dengan bukti dukung ya, Bapak Ibu ya. Bukti dukung. Sekali lagi, ini sudah kita siapkan per pertanyaan di sini. Bukti dukungnya. Tadi pertanyaan nomor 26. Maka bukti dukung di sini nanti isinya adalah bukti bahwa Bapak sudah melakukan sosialisasi, ada fotonya, ada orang-orangnya, ada Instagramnya, Facebooknya, dan seterusnya. Itu ada dimasukkan di pertanyaan 26 ini. Bukti dukung nomor 26. Nah, seperti itu mungkin Pak Damkar ya, dari Pak Hasan dari Damkar tadi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, ini Bapak Ibu ya, mohon izin perkenan bantuannya juga. Nanti proses pengerjaan kita ini dimulai hari ini sampai dengan di tanggal 22 sesuai arahan Pak Haris juga ini. Biar segera ada hasilnya katanya, angkanya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini di 8 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus. Link Excel tadi silahkan diisi langsung ya Bapak Ibu. Bisa langsung diisi di situ secara real time. Kemudian data dukung juga silahkan langsung diupload di situ. Sudah kita bagi per masing-masing perangkat daerah ya Bapak Ibu ya. Di sini nanti Bapak Ibu silahkan lihat eh, IKK di sini ya. Nah ini sudah kita bagi per perangkat daerah. Sorry, sorry. Ini belum di share screen-nya. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah kita bagi per perangkat daerah di situ. Bapak Ibu tinggal silakan masuk saja. Misalnya Damkar, nanti silakan masuk ke folder Damkar. Di situ yang akan dievaluasi adalah Pergub 32 tahun 2023. Silakan diklik lagi. Nah, Bapak Ibu isi Excel yang tadi yang saya sampaikan di sini.
bisa langsung diisi secara langsung ya Bapak Ibu. Di situ tinggal pilih angka 1, 2, 3, 4 saja di sini di kolom L ini. Silakan dipilih angka 1 sampai 4 gitu ya sesuai dengan kondisi pada saat penyusunannya. Kemudian untuk bukti dukungnya silakan masukkan di folder bukti dukung ini. Sesuai pertanyaannya ya, 1 sampai 39. Harapannya semua pertanyaan itu ada bukti dukungnya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak hanya sekedar beropini saja, tetapi memang ada eh, base policy gitu ya, ada base data gitu ya, base data yang kita gunakan seperti itu. Nah, itu mungkin ya Pak Haris dan tim yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi nanti nomor kontak saya bisa di-share saja Mas Haris kalau ada yang ingin bertanya di luar forum ini karena keterbatasan waktu kita juga Bapak Ibu sekalian. Rekaman juga, rekaman Zoom ini juga akan kami share. Link untuk mengisi juga akan kami share. Paparan ini juga akan kami share melalui Mas Haris nanti. Seperti itu. Insya Allah bisa ya Bapak Ibu ya. Dibantu. Ada pertanyaan tadi? Ya kah? Iya. Kalau sudah tidak ada, mungkin kami cukupkan dulu Mas Haris ya. Nanti kita insya Allah Ya, akan ketemu tanggal... siap, ada pertanyaan Ibu? sudah Pak, sudah cukup Pak Rustan Oh, sudah cukup. Siap, penjelasannya ya. baik. Baik, baik. Nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti rekaman bisa dilihat ulang. Kemudian apa namanya nomor kontak saya juga silakan kalau mau ingin dikomunikasikan lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu kita sesuai arahan Pak Haris ini, tanggal 8 kita akan mulai hari ini ya Bapak Ibu, sudah bisa mulai didiskusikan dengan teman-temannya pada saat menyusun ini seperti apa. Itu hingga tanggal 22 Agustus. Kemudian tim kami akan turun ke tempat Bapak Ibu di Tanah Tidung ya di tanggal 26 Agustus. Kami akan validasi lapangan, kemudian kita sosialisasi IKK secara umum seluruh perangkat daerah untuk memberikan wawasan tambahan pengetahuan tentang IKK. Itu di tanggal 27 oleh Pak Kapus nanti. Kemudian segera setelah semua informasi data masuk, lebih cepat begitu, maka kami bisa melaporkan, memberikan laporannya, hasil kajiannya seperti itu ke Mas Haris. Paling jauh mungkin di Oktober kita ekspos seperti itu untuk melihat hasilnya Kabupaten Tanah Tidung angkanya berapa sih. Dan angka per masing-masing kebijakan dari 12 itu berapa. Seperti itu ya Bapak Ibu, sebagai bagian dari niat kita tadi sekali lagi, niat kita adalah untuk mencoba untuk menyusun kebijakan yang lebih baik lagi seperti itu ya prosesnya, evaluasinya, monitoringnya, implementasinya, dan seterusnya yang lebih baik ke depan. Mungkin itu Mas Haris dan Bapak Ibu dari 9 perangkat daerah yang sudah hadir. Terima kasih atas perkenannya, kehadirannya, dan juga bantuannya untuk mengisi dan menjadi sampel ya, menjadi sampel yang mencerminkan nilai IKK dari Pemkab Tanah Tidung di tahun 2024 dan sebagai juga persiapan pengukuran IKK di nasional nanti di 2025-nya. Seperti itu. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam proses diskusi kita. Kami tutup. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.